Selamat berjumpa kembali sobat-sobat Lumen yang terkasih. Terima kasih untuk Anda yang terus mendukung pewartaan Sabda Tuhan dan membagikannya kepada yang lain. Bagaimana kabar Anda? Saya berharap semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam hidup. Sobat-sobat Lumen yang terkasih, apakah yang akan Anda buat kalau ada seorang tokoh terkenal dan juga idola Anda datang ke kota Anda? Tentu saja Anda akan berjuang untuk bisa melihat secara langsung, bahkan kalau bisa bertemu dengannya. Oleh karena itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat-sobat Lumen yang terkasih, Yesus sedang melintasi kota Yeriko, dan ternyata orang banyak sudah menantinya. Yesus telah menjadi seorang guru terkenal yang dinanti-nanti kehadirannya. Dan salah satu orang yang ingin melihat Yesus adalah Sakeus, seorang kepala pemungut cukai yang kaya. Sobat-sobat Lumen yang terkasih, seorang pejabat, seorang yang memiliki harta dan kekuasaan, ternyata tidak bisa mendapat tempat khusus dalam kerumunan orang banyak itu. Seorang pemungut pajak pada zaman itu merupakan orang yang terpinggirkan dan bahkan tersingkir di dalam masyarakat. Kendati dia mempunyai jabatan dan juga uang yang melimpah, semua itu tidak ada artinya. Orang-orang tidak mau bersahabat dengan dia. Teman-temannya sangat terbatas. Paling-paling hanya yang seprofesi dengan dirinya. Masyarakat Yahudi pada umumnya menolak para pemungut cukai karena menganggap mereka sebagai para pengkhianat bangsanya. Mereka menarik pajak dari orang sebangsanya dan diserahkan
kepada penjajah Romawi. Mereka juga seringkali memeras dan berlaku kasar kalau ada masyarakat yang belum membayar pajak. Inilah yang membuat Sakeus dibenci dan ia tidak bisa memiliki akses masuk di tengah kerumunan orang banyak. Dia kaya, punya jabatan, tetapi tubuhnya pendek. Artinya, kekuasaan, harta melimpah ternyata tidak bisa menjadi segalanya. Dia tetap rendah di hadapan Tuhan. Itulah yang kita alami ketika awal-awal masa COVID. Harta melimpah tidak bisa membeli hidup yang adalah milik Tuhan. Sobat-sobat Lumen yang terkasih, kerinduan Sakeus untuk melihat Yesus ternyata jauh lebih besar dari rintangan dan hambatan-hambatan yang dia alami. Oleh karena itu dia berjuang naik ke atas pohon. Ada sesuatu yang menggerakkan Sakeus untuk berjuang mati-matian. Apakah kita juga memiliki kerinduan yang sama untuk datang kepada Yesus? Ataukah hambatan-hambatan itu lebih kuat menghalangi kita untuk datang berjumpa dengan Yesus? Ke gereja atau tidak? Pekerjaan masih banyak, kita butuh uang. Bertemu Tuhan nanti dulu. Sobat-sobat Lumen yang terkasih, perjuangan Sakeus untuk naik ke atas pohon ternyata disambut oleh Yesus dengan sapaan secara pribadi. Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sapaan Tuhan Yesus ini ternyata membawa sukacita bagi Sakeus. Dan dengan itu, dia mau membagikan harta yang dia miliki untuk membantu sesamanya. Sobat-sobat Lumen yang terkasih, perjumpaan dengan Yesus akan membuat hati bersukacita. Inilah harta yang tidak akan tergantikan oleh harta duniawi. Bersukacita di dalam Yesus. Sukacita bergelora dalam hati ini. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Sobat-sobat Lumen yang terkasih, carilah Tuhan, maka segalanya akan ditambahkan bagimu. Semoga kerinduan Anda pada Yesus akan membawa berkat bukan hanya untuk Anda secara pribadi, tetapi juga untuk seluruh keluarga Anda. Cayo!